Mari kita buka di kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 29. Saya bisa minta tolong Hakim Rahel Wiwi untuk bisa membacakan di Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 29. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelacok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kehidupan ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tanggung jawab yang berat, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemanggedangan itu. Sehingga Musa berkata,
Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Haleluya. Oke, mari ambil waktu untuk merenungkan, dan jika nanti Anda dapat remanya bisa disampaikan. Dan sekali lagi minta maaf untuk yang Facebook Live, ada gangguan teknis di Facebooknya. Saya tidak tahu kenapa. Karena itu saya buat rekamannya dan Anda bisa menyaksikan rekamannya. Sementara merenungkan apa yang didapat, kira ada rema, saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya dalam versi NIV. Hebrew chapter 12 verse 1 until 29. Therefore, since we surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart in your struggle against sin. You have not yet resisted to the point of shedding your blood. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, "My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens every one he accepts as his son. Endure hardship as discipline. God is treating you as his children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Moreover, we have all had human fathers
who disciplined us and we respected them for it, how much more should we submit to the Father of Spirit and life? They disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good, in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Therefore, strengthen your feeble arms and weakness. Make level paths for your feet, so that the lame may not be disabled, but rather healed. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter roots grows up to cause trouble and defile many. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance right as the oldest son. Afterward, when he wanted to inherit his blessing, he was rejected. Even though he sought the blessing with tears, he could not change what he had done. You have not come to a mountain that can be touched, and that is burning with fire, to darkness, gloom, and storm, to a trumpet blast, or to such a voice speaking words that those who heard in beg that no further word be spoken to them, because they could not bear what was commanded. If even an animal touches the mountain, it must be stoned to death. The sight was so terrifying that Moses said, I am trembling with fear. But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come to thousands upon to thousands of angels in joy assembly, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. You have come to God, the judge of all, to the spirits of the righteous made perfect, to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. See to it that you do not refuse him who speaks. If they did not escape when they refuse him who warned them on earth, how much less will we, if we turn away from him who warns us from heaven? At the time his voice shook the earth, but now he has promised, once more I will shake not only the earth, but also the heavens. The crowds once more indicate the removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Haleluya. Mari, jika ada rema yang mau disampaikan, silahkan. Baik, kalau tidak ada, saya akan menyampaikan apa yang menjadi rema yang saya terima. Di Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 29 ini, sekali lagi ini adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang Ibrani di perantauan, ya. Karena Ibrani itu maksudnya adalah orang yang di seberang, ya, orang-orang Yahudi yang ada di seberang, yang di luar Yerusalem, dan itu mereka tersebar ya di seluruh Asia kecil,
Nah, apa yang disampaikan di sini di Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 29 tidak terlepas dari ayat-ayat yang sebelumnya dan nanti sesudahnya, yaitu di pasal 13. Kalau sebelumnya kita sudah membaca dan merenungkan dan membahas, dan Anda bisa melihat di rekaman-rekaman sebelumnya itu dari pasal 1 sampai dengan pasal 11 bagaimana menyatakan tentang iman itu sendiri dan iman kepada Yesus Kristus Tuhan Raja yang adalah firman Allah yang hidup. Khusus di bagian dari lengkapnya surat kepada Ibrani yang tercatat di pasal 12 ayat 1 sampai 29 ini, memang LAI membagi dalam 2 perikop, yaitu ayat 1 sampai dengan 17 dan 18 sampai dengan 29. Meski itu adalah satu kesatuan. Ya. Di sana diberi judul nasihat supaya bertekun dalam iman dan kemudian tanggung jawab yang berat. Kita sudah membahas mengenai Ibrani pasal 11, bahkan definisi dari iman itu, yaitu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, yaitu kepada nenek moyang orang-orang Ibrani. Dan di sana kalau masih ingat, pembahasannya adalah kesaksian tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman tepatnya, yang begitu luar biasa. Ya, bagaimana dengan kita atau keturunan dari nenek-nenek moyang yang penuh dengan kesaksian iman itu? Di sana dikatakan ini seperti perlombaan yang harus dijalani dengan tekun. Setelah tentunya menanggalkan seluruh beban dan dosa. Sama seperti seseorang yang di tengah-tengah arena atletik, dia bak seorang pelari. Kalau Ibrani 11 kemarin saya menganalogikan mengenai pelari estafet. Jadi satu grup itu ada 4 orang yang memberikan tongkatnya berpindah dari satu pelari ke pelari yang lain. Kalau ini kita lebih menekankan kepada pelari yang mulai start atau pelari yang pertama, di mana banyak saksi atau banyak penonton yang menyaksikan bagaimana kita berlomba dalam iman itu. Dan perlombaan yang diwajibkan atau perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita itu adalah yang pertama kali waktu start itu menanggalkan seluruh beban dan dosa. Kita nggak bisa carry atau membawa beban dan dosa itu sambil kita berlari membawa kesaksian iman itu, nggak bisa. Terlalu berat. Itu sudahlah, itu harus ditinggalkan. Dosa dan pelanggaran yang begitu merintangi itu ditanggalkan. Karena kalau tidak ditanggalkan, bagaimana seorang pelari itu bisa fokus kepada Yesus Kristus. Dan dikatakan di sini Yesus Kristus ini yang memimpin kita dalam iman. Tidak bisa dalam satu waktu kita ngikut Yesus, kemudian kita masih ada beban dan dosa pelanggaran. Sekali lagi firman mengatakan bahwa kita ini sudah ditebus.
Kita adalah milik Kristus Yesus Tuhan, bukan milik diri kita pribadi. Bagaimana mungkin kalau kita sudah menjadi milik Kristus, yang harus fokus kepada Yesus, yang menanggalkan beban dan dosa pelanggaran kita, tetapi kita pun masih fokus dengan dosa dan pelanggaran kita, yang membebani kita, yang membuat kita tidak bisa lari sekencang mungkin, apalagi di garis start untuk kita siap lari, tapi kita masih tidak fokus kepada Yesus. Kalau kita masih tidak fokus kepada Yesus, beban itu akan semakin berat, dosa itu akan semakin mengikat. Karena itu kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah mendapat pengampunannya, mari kita kuduskan diri kita. Bukannya dengan usaha sendiri kita menguduskan diri, nggak bisa. Karena kita dikuduskan oleh Allah, benar. Tapi kita menguduskan diri kita, maksudnya adalah sudah tanggalkan dosa dan pelanggaran itu, jangan diambil lagi. Jangan dipikul lagi. Artinya jangan kamu bawa lagi, sudah selesai. Fokus kepada Dia. Meskipun itu sakit bagi daging kita. Memang ada tertulis daging lemah. Daging lemah. Tapi roh penurut. Memang kita masih tinggal dalam tubuh daging ini. Dan segala keinginannya. Hawa nafsu, keinginan, kecenderungan untuk berbuat dosa dan lain sebagainya. Tapi apakah fokusnya ke sana? Kalau kita sudah fokus terhadap Yesus, let's do it. Fokus kepada Yesus. Fokus untuk kita mengikuti Dia, sama seperti kalau di sini dikisahkan di ayat 2, 3, dan 4, sama seperti Yesus yang seharusnya tidak dimahkotai duri, yang seharusnya tidak dicambuk, yang seharusnya tidak memikul kayu salib yang begitu berat itu, yang seharusnya tidak dipaku kedua tangan dan kakinya ditusuk tombak, yang seharusnya tidak digantung di kayu yang terkutuk itu, yang seharusnya tidak, tapi Dia tanggung. Jadi kalau Dia pun secara fisik menanggungnya demi saudara dan saya, untuk proses menebus kita, masakan kita yang hanya menanggalkan beban dan pelanggaran dosa itu tidak dilakukan. Karena tidak heran di situ ada tertulis, terutama ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, belum sampai. Sedangkan Yesus yang tidak berdosa, tetapi dibuat berdosa, Dia menanggungnya sampai mencucurkan darah demi saudara dan saya. Nah, bagaimana kita pada saat kita dicobai, sama seperti Yesus juga dicobai. Tetapi ada tertulis, Yesus tidak berbuat dosa meski Dia dicobai. Kita pun dicobai, tapi bagaimanakah kita? Apakah kita bisa dapat tidak berdosa? Tetap kudus. Contoh Yusuf di rumah Potifar. Dia sangat elok rupanya, ya, sangat pintar, dia sangat diberkati Tuhan, sangat mempesona, sampai dengan
Nyonya Potifar tertarik kepadanya dan mengajak Yusuf tidur. Dan itu tidak dilakukan sekali bujukan itu oleh Nyonya Potifar, tetapi berkali-kali dan berkali-kali dan berkali-kali. Nah, Yusuf itu dia bisa menolaknya dengan tegas. Tentunya berkali-kali, dan saat yang terakhir kita membaca begitu dahsyatnya dia sampai harus lari, bahkan dikatakan bajunya sampai sobek di tangannya Nyonya Potifar. Jadi itu kan sebenarnya masih ada pergelutan ya, pergumulan. Sehingga dia lari, bajunya sampai sobek dan lepas, dan itu dijadikan bukti fitnah. Laporan dari Nyonya Potifar kepada suaminya bahwa Yusuf akan memperkosa dia. Ya, dibalik situasinya, fitnahan itu terjadi. Tapi itu menunjukkan bahwa Yusuf menolaknya. Memang Yusuf tidak sampai mencucurkan darah ya waktu itu ya. Dia menolak. Tapi akibatnya dia diadili, bahkan tidak diadili, langsung dia dimasukkan ke dalam penjara tanpa pengadilan, tanpa pembuktian bahwa dia tidak bersalah. Tidak ada. Nah, penolakan kepada dosa, menanggalkan dosa dan pelanggaran itu belum sampai mencucurkan darah seperti yang Yesus lakukan untuk menggantikan saudara dan saya. Nah, ini sesuatu yang dahsyat sekali apa yang dilakukan Yesus. Mau menunjukkan ketegasan itu. Jadi kalau dikatakan tadi bertekun. Bertekun untuk apa? Bertekun untuk melepaskan dari segala keinginan dosa, jeratan dosa, beban dan pelanggaran yang begitu merintangi. Itu kita harus bertekun untuk tolak, dan tolak. Jangan lakukan, dan jangan lakukan. Tapi kita pernah dengar, atau mungkin kita pernah ngomong juga, kita kan manusia, ya kan? Kita ini manusia, punya banyak kelemahan, ya kan? Kita bukan Tuhan. Stop berkata itu. Hidup mati dikuasai lidah, kata firman Tuhan. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan mendapatkan hasilnya, akan menuai apa yang diperkatakan itu. Karena itu sekali lagi, kalau kita menolak dosa seperti Yusuf lakukan, ditolak, ya bertekun untuk menolaknya. Digantikan dengan apa? Iman kepada iman. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang bagaimana itu? Yang menanggalkan dosa, yang menanggalkan beban, dan mengarahkan kepada Yesus. Mata kita ini kepada iman. Yesus saja bisa melakukan itu. Itu pun dengan berdarah-darah. Kalau kita melakukan seperti yang Yusuf lakukan, tentunya kita bisa bertekun. Nah, proses seperti ini adalah pendisiplinan. Jadi kita harus mendisiplinkan diri kita. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita? Ya kan? Menguduskan diri kita itu artinya memang kita tidak bisa dengan kekuatan diri sendiri ya untuk menguduskan, tapi Tuhan yang memberi kemampuan untuk kita memilih tidak melakukan dosa pelanggaran. Karena itu
kita harus rendah hati dan lemah lembut, ya. Belajar kepada dia bagaimana itu rendah hati dan lemah lembut, dan tekun memikul salib kita, salib atau kuk yang dikenakan pada kita. Dan itu kita nggak bisa menanggung sendiri, harus bersama-sama dengan Yesus. Karena itu mata kita tertuju pada Yesus. Kalau Yesus saja melakukan untuk kita, masakan kita yang sebenarnya gampang saja menolaknya tidak kita lakukan. Makanya kalau kita melihat di ayat-ayat berikutnya adalah kalau dia mau mendidik kita, ya tentunya dengan ajaran. Kita ingat seperti anak-anak kecil itu, jangan jauhkan tongkat didikan dari anak-anak. Kalau Anda menyayangi anak Anda dengan cara yang salah, tidak pernah ditegur, dibiarkan aja, tidak pernah dipukul, dibiarkan saja, ya anak-anak itu tidak akan tahu mana yang salah, mana yang benar, ya kan? Mana yang berkenan, mana yang ya begitu-begitu aja, akhirnya menggampangkan atau meremehkan. Bagaimana kita juga bisa menghormati orang tua kita? Memang kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada orang tua kita, tapi hormat. Tuhan memberi kuasa kepada orang tua kita untuk waktu kecil memukul kita. Dari statistik ya, dari statistik dari penelitian, dan ini sudah ada, informasi ini terbuka, Anda bisa membukanya di informasi melalui Google Search seperti itu. Banyak pelaku-pelaku kejahatan, baik yang kecil maupun yang besar, semua memiliki latar belakang waktu kecil adalah salah didikan. Orang tua sangat menyayangi anaknya, sangat mencintai anaknya. Kalau jangan sampai jatuh, jangan sampai terluka, apalagi jangan sampai dipukul. Ya. Tetapi akhirnya kasihnya itu adalah bukan kasih mendidik, bukan kasih yang mendisiplin, tapi kasih yang membiarkan. Dengan pembiaran ini akhirnya anak itu akhirnya memiliki konsep dalam berpikir, oh aku menangan terus nih. Oh aku ini bak raja, aku bak ratu. Orang tuaku tidak pernah memukul aku seperti itu. Jadi akhirnya tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya menjadi apa? Apakah anak-anak yang baik? Anak-anak yang luar biasa? Tidak. Akhirnya menjadi anak-anak yang gampangan. Gampang. Di sini dikatakan ada kata-kata gampang, murahan. Anak-anak yang murahan, anak-anak yang tanpa terdidik. Anak-anak yang tidak kuat mentalnya, anak-anak yang tidak punya visi, anak-anak yang tidak mudah bertahan, dan sukanya yang enak-enak saja, seperti itu. Bagaimana bisa berjuang? Apalagi setelah nanti besar, ya kan? Harus bertanggung jawab sendiri untuk mencari nafkahnya sendiri, untuk merawat orang tuanya, untuk menghadapi dunia. Anak-anak ini nggak bisa begitu. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Kristus Yesus Tuhan, Raja kita, sama. Kalau kita hanya menginginkan yang enak-enak aja, bergereja, berjemaat, melakukan kegiatan rohani ini dan itu, seolah-olah sibuk di gereja, tetapi iman tidak terbangun, bahkan tidak ada teguran-teguran bahwa engkau salah, nah, engkau harus bertobat, seperti itu, maka akan menjadi anak-anak gampang. Nah, kalau menjadi anak-anak gampang ini, maka tidak akan bisa bertahan menghadapi namanya dunia. Ya.
Kalau tidak bisa menghadapi dunia ini, ya kan? Bagaimana kita bisa berdiri dengan teguh dan terlatih? Coba kita melihat di ayat 11 ya. Memang tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sekali lagi saya bacakan ya, maaf ada gangguan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi dilatih. Ada pelatihan. Nah, seseorang yang ada dalam pelatihan itu memang tidak enak dan itu harus tekun. Seperti seorang, sekali lagi mungkin kalau tadi atlet lari, kalau ini adalah atlet angkat besi. Tidak mungkin dia akan mengangkat beban 100 kilo kalau dia tidak diawali dengan mengangkat beban yang lebih ringan dulu, 10 kilo, ya kan? Dan tidak dalam satu hari. Saat ini 10 kilo, kemudian naik dia 20 kilo, kemudian 40, 60, 70, 80, kemudian langsung 100 kilo dalam satu waktu. Tidak. Itu membutuhkan kedisiplinan dan itu waktu yang lama, ya kan? Dan dia harus bertahan dengan mungkin yang ringan dulu 10 kilo. 10 kilo untuk 3 bulan. Dia mengangkat beban 10 kilo untuk 3 bulan. Tidak enak itu. Mungkin orang akan meremehkan, dari kemarin-kemarin kok 10 kilo. Ya kan? Tapi memang harus tekun itu 10 kilo dulu. Supaya apa? Ototnya tidak cedera. Ototnya tidak rusak. Renggangan ototnya itu harus membiasakan yang 10 kilo. Kemudian naik 40 kilo. Sekian bulan lagi. Kemudian naik lagi 60 kilo. Kemudian naik sampai 100 kilo atau sampai di atas 100 kilo. Itu membutuhkan waktu untuk apa? Otot ini untuk menyesuaikan diri. Kalau kita langsung tidak pernah angkat beban, langsung Anda akan mengangkat yang 100 kilo. Memang pada awalnya tidak kuat, tapi kalau dipaksakan, maka otot kita bisa putus. Otot ini daging, ini bisa putus. Ya kan? Bisa. Karena apa? Langsung dipaksakan. Demikian juga iman. Maka jangan alergi dengan masalah yang kecil-kecil. Jangan alergi dengan masalah itu. Belajar dengan iman. Misalnya Anda tiba-tiba sakit. Awalnya lah batuk lah. Tanya sama Tuhan, Tuhan, ini bagaimana? Apakah saya perlu minum obat atau tidak? Kalau Tuhan suruh kamu minum obat, ya minumlah. Tapi kalau Tuhan bilang kamu mau belajar, ya nggak usah minum obat. Lakukan segala sesuatunya dengan iman. Tanpa iman, kamu berdosa. Ada tertulis demikian. Jadi lakukan segala sesuatunya dengan iman. Kalau minum obat pun ya beriman. Tuhan suruh minum obat, ya minum. Kalau Tuhan nggak nyuruh, ya jangan mencobai untuk minum obat. Bagaimana kamu akan belajar imanmu? Itu contoh hal yang kecil. Kemudian ada masalah keuangan, bagaimana? Latihan lagi, terus. Nah, hal yang seperti ini aja dalam tanda petik cukup sibuk. Harus tekun dan tekun. Kembali lagi ke awal. Bagaimana terganggu dengan beban pelanggaran dan dosa? Aduh. Dosanya itu lagi. Dan berulang. Kapan iman kita akan bertumbuh? Daging memang yang lemah, ya kan? Roh penurut. Mari kita bangun roh kita yang penurut ini
dengan membangun yang iman itu. Makanya lihat ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ya. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Yaitu waktunya, maksudnya. Ya. Udah kita fokus, kita lari kepada Yesus. Kita kuat. Kita saling menasihati, kuatkan iman. Saling menguatkan saudara. Saling menguatkan saudara itu artinya mengingatkan Yesus ini sudah melakukan begitu besarnya ya, sampai memikul salib bagi kita semua. Masakan kita yang begini itu belum saya mencucurkan darah kok sudah mengeluh. Contohnya seperti itu, menasehatinya seperti itu. Maka dikatakan, lihat ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, perhatikan. Ayat 14 ini sebenarnya ini menjadi dasarnya untuk masuk di ayat 18 sampai dengan 29. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Nah, ini kata kekudusan. Kalau kita kuat, ya kan, kita berdamai, maka kalau kita berdamai satu sama lain kan hidup kudus. Kalau kita bertengkar, berseteru gitu, bagaimana kita bisa menguduskan diri kita? Ingat ada tertulis, pada waktu kamu mempersembahkan korban, tetapi di dalam hatimu ada sesuatu tentang saudaramu, maka tinggalkanlah korban itu, persembahan itu di atas korban, kemudian kamu berdamailah dengan saudaramu dan baru kemudian kembalilah untuk mempersembahkan korban. Ada tertulis demikian, bukan? Nah, ini sama. Karena apa? Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, kalau nggak damai, ada kecemaran di antara kita, ya, di antara saudara-saudara akan rusuh. Bagaimana kita bisa tenang? Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Mengapa disandingkan dengan Esau? Karena Esau di sini dikatakan nafsu yang rendah dan yang menjadi cabul. Apa ini maksudnya? Itu tadi kedagingan, dia lebih memilih daging. Ya. Dia lebih memilih daging. Dia lebih memilih daging itu apa sih? Daging itu yang sekarang. Dia memilih yang sekarang. Dia tidak memilih yang rohani. Kalau dalam bahasa Inggris tadi tentang inheritance, itu tentang warisan yang bersifat kekal. Dia tidak memilih itu. Dia lebih mementingkan, aku lapar kok. Aku ini sudah berburu. Aku udah capek. Aku mungkin saat itu aku nggak dapat mangsa. Mengapa saya bisa dikatakan dia mendapat mangsa? Dia datang kemudian aku minta makan, Yakub. Karena dia tidak mendapatkan buruannya. Bahkan dia biasanya makan makanan daging, ya kan, dari hasil buruannya. Dia meminta kepada Yakub sup kacang merah, yang merah-merah itu. Edom, makanya namanya berubah menjadi Edom pada akhirnya. Karena yang merah itu. Jadi dia hanya mementingkan kedagingannya. Maka dikatakan nafsu yang rendah dan dikatakan cabul. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan pertikaian antara Yakub dan Esau. Kalau kita ingat peristiwa itu, kemudian
ibunya ya membujuk Yakub untuk untuk menipu bapaknya dengan dia mengambil kulit binatang seolah-olah dia adalah Esau, dan kemudian itulah yang terjadi. Akhirnya apa? Berkat turun bukan kepada Esau tetapi kepada Yakub. Ini kan masalah akhirnya. Akhirnya Yakub harus lari seperti itu. Esau berusaha ingin membunuh Yakub. Hanya gara-gara apa? Sebenarnya awalnya itu hanya itu aja. Pemindahan dari hak kesulungan itu yang tidak dihargai, atau warisan itu yang tidak dihargai oleh Esau beralih kepada Yakub. Dasarnya itu. Bukan pada saat penipuan untuk mendapatkan berkat itu, bukan. Awalnya adalah itu, kalau kita membaca begitu. Nah, itulah yang terjadi sama kalau Anda teruskan di ayat 18 sampai dengan 29. Bangsa Israel sudah diingatkan oleh Bapa di surga pada saat dia keluar untuk dia bertemu dengan dia. Untuk apa? Kuduskanlah dirimu untuk bertemu dengan aku ya di Gunung Sinai itu. Tetapi apa? Bangsa Israel juga tidak mau. Ya kan? Kalau kita melihat di ayat-ayat berikut-berikutnya di sana, dia dengan kemahakuasaannya di atas muka bumi ini sampai dikatakan gunung bergemuruh, ya kan? Langit juga gelap dengan kilat yang menyambar-nyabar seperti itu. Tuhan berbicara di hadapan bangsa Israel sangat nyata itu. Kalau itu pun begitu dahsyat. Bahkan di sana juga disinggung mengenai darah Habel pun bisa berteriak dahsyat. Apalagi Tuhan yang tidak berbicara melalui gunung-gunung itu, tapi berbicara langsung. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Dan melalui darah Yesus yang lebih dahsyat, yang tak tergoncangkan itu. Masakan, sekali lagi ya, masakan kita tidak bertekun, dan masakan kita tidak bertanggung jawab terhadap sesuatu yang lebih rohani tingkatannya, yang lebih tidak tergoncangkan. Masakan kita akan meninggalkan itu? Tentunya tidak. Nah, sebab itu mari di Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 29 ini kita kembali melihat bahwa Tuhan kita itu rancangannya sempurna. Nah, karena rancangannya sempurna itu, maka dia hanya menuntut sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan. Yaitu apa? Bertekun dalam iman dan penuh tanggung jawab. Bertekun dalam iman dan tanggung jawab. Bukan yang sekarang, tapi yang menuju kepada kekekalan. Ya, kepada kekekalan. Dan harus mengingat bahwa kita ini berhadapan dengan siapa. Memang dia adalah Tuhan yang penuh kasih, karena Allah adalah kasih. Betul. Tetapi ingat bahwa dia juga adalah api yang menghanguskan. Apa maksud dari api yang menghanguskan ini? Yaitu adalah keadilan. Jadi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus ini memang mendapatkan anugerah dan kasih karunia yang begitu besar. Betul. Jadi bagaimana tanggung jawab kita?
Bagaimana kita memperhadapkan diri benar, tetap benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita terhilang. Pada saat pembacaan ini tadi, saya teringat dengan kisah Musa. Dan sahabat di sana kan juga disinggung ya, nama Musa. Musa tidak masuk loh ke tanah Kanaan. Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Jadi dia bisa mengeluarkan bangsa Israel, ya, karena Tuhan yang suruh dari Mesir. Seharusnya dia akan masuk ke tanah Kanaan seperti yang dijanjikan, di mana tanah Kanaan itu ada madu dan susu. Tapi yang terjadi, Musa tidak masuk. Why? Kenapa tidak masuk? Perlombaan sudah dia jalankan. Tapi kenapa dia tidak masuk kepada garis finish? Menurut kita garis finish ya. Kenapa dia tidak bisa masuk? Apakah Musa salah? Ya salah. Ada sebab kenapa Musa salah? Ya ada sebab. Apa sih salahnya? Salahnya adalah simple. Disuruh Tuhan untuk memperkatakan batu karang supaya keluar air. Tapi dia pukul. Loh, sebentar. Padahal sebelumnya kan pukul batu karang, keluar air juga tidak ada masalah. Iya, betul. Tapi perintahnya yang kedua ya adalah perkatakan kepada batu karang ini maka air itu keluar. Tetapi yang dilakukan oleh Musa itu tidak berdasarkan keinginan Tuhan. Kedagingannya muncul. Kedagingannya muncul kenapa? Karena dia marah kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Akhirnya batu karang itu dipukul. Dipukul, keluar air. Tetap keluar air. Seperti perintah yang sebelumnya beberapa waktu yang lalu memang keluar air. Tetapi ada pelanggaran yang lebih levelnya itu lebih tinggi sebenarnya, yaitu kekudusan. Karena Tuhan perintahkan yang membuat dia berkenan adalah kalau mengatakan atau melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Tuhan. Yaitu apa? Perkatakan kepada gunung ini keluarlah air, maka air. Tapi tidak, dipukul. Jadi tercampur dengan yang namanya kedagingan dari si Musa yang sangat marah kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Yang tidak percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Pada saat itu sudah ada mana loh. Sudah untuk memberi makan mereka. Sudah ada burung puyuh, sudah ada. Minum, kalau kurang minum, sebelumnya Tuhan bisa mengeluarkan air dari batu karang dengan cara dipukul. Nah yang saat ini hanya diperkatakan aja, ngomong aja Musa sama batu karang, enggak, marah. Kedagingan Musa muncul, akhirnya apa? Dipukul. Itulah sebabnya Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu seturut dengan janjinya. Jadi berat sebenarnya kita berhadapan dengan Tuhan, face to face dengan Tuhan itu. Tuhan menginginkan semakin kudus. Makanya dalam Alkitab bahasa Inggris tadi jelas kan, dia sangat holiness, sangat kudus, dikuasai dalam kekudusan, dia tinggal di dalam kekudusan, dia adalah kudus itu sendiri. Bagaimana kita yang dulu kudus, tapi jatuh dalam dosa, jauh dari kudus, untuk masuk ke sana, itu harus melalui Yesus.
Nah, saat melalui Yesus kita dikuduskan, dikatakan kita dikuduskan. Kita kembali mendapatkan kemuliaan di dalam Yesus. Dikuduskan. Nah, ini harus tekun, harus dipegang tekun. Dan ini adalah tanggung jawab yang berat. Karena kita masuk ke dalam sesuatu yang tidak tergoncangkan sudah, yaitu Yesus Kristus Tuhan Raja sendiri. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan pemahaman kita, supaya kita mengerti bahwa segala sesuatunya adalah anugerah dan kasih karunia. Tapi karena itu adalah anugerah dan kasih karunia, ingat, itu bukan sesuatu yang murahan, bukan sesuatu yang gampang, tetapi itu adalah sebuah kepercayaan, di mana kita harus bertekun dalam iman, kita harus punya tanggung jawab kepada siapa kita sedang berhadapan, ya kan? Nah, kita lakukan hari demi hari. Jangan alergi dengan segala masalah, tapi biarlah masalah itu mendidik kita. Itu dijadikan sesuatu untuk mendisiplin kita, supaya mematikan keinginan daging dan menginginkan membangun keinginan roh itu lebih besar. Maka kita akan bertemu dengan Dia, karena dikatakan Dia kudus, maka hendaklah kita kudus supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan yang kudus. Haleluya. Amin.